Hah? Kamu? Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Bocah, kau siapa? Pergi. Kenapa nggak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Cepat saja dia sampai mati. Kamu Belum top. Terima kematianmu. Ya ampun, apa? Guru? Ah, guru? Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Nira. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu. maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini. Cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini, Dik. Jangan buang-buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi. Orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia? Aku... Kamu... Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Gita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi. Sana. Ini lembar saya. Ini lembar saya. Ibu, Saya dulu. Ibu, ini lembar saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja. Bu Gita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi. Apa? Yang darah besi. Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bu Gita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu. Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau Bu Gita menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi. Kenapa nggak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku.
Kenapa diam semuanya? Cepat saja dia sampai mati. Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu tidak ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati. Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Kamu Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku? Cepat bangun. bocah ini sombong sekali. Kelihatannya nggak mudah. Bu Gita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bu Gita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Gak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Karis, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi, orang yang mendorongmu tadi. Oh, Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bu Gita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat pendendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, baik Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. biasa saja. Terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong. Karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya baik, Pak Zafi. Bu Gita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya, maaf. Barusan situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani.
Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik, mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku. Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang. Aduh, satpam itu yang memukulku. Paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Hah? Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Aku suka sama dia. Dasar bocah sialan, sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati. Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga, semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu, Jauhkan tangan kotormu. cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia. Lepasin aku. Ya. Cukup. Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macam, sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha? Kamu tahu gak, raja prajurit khusus tim macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali. Baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang
Raja prajurit khusus di Macan saja kok. Cari mati. Ah! Cuma satu pukulan? Kamu cuma satu pukulan? Bisa kalahin Raja prajurit khusus tim Macan? Raja prajurit khusus tim Macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung, Pak Noah? Sini kalau berani. Kamu, bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku gak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah! Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek, kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? Satu jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi, namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dik, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang melindungimu. Kamu kakak yang baik. Kalung giok di lehermu sama seperti punya aku. Ibuku yang kasih. Sungguh? Punya aku juga dikasih ibu? Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo kita main bareng. Ini punya aku. Hei, kembalikan permen buahku. Enak nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak permen, kamu baik banget. Besok aku mau main sama kamu. Besok kita main di sini lagi ya, boleh kan? Boleh. Janji kelingking. Janji kelingking nggak boleh ingkar. 100 tahun nggak boleh berubah. Ayo pergi. Oh, kebetulan banget kan. Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya. Tadi keadaan darurat. Nanti nggak akan terjadi hal begini lagi. Bu Gita, aku harap kamu bisa menepati perkataanmu sendiri. Cuma satpam saja sombong. Kakakku itu CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu berarti dia menghargaimu. Feli? Memang begitu kan? Gawat Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. Kakek, bagaimana kondisimu? Mana yang nggak nyaman? Feli, cepat telepon dokter. Gak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini gak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini gak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Gita, kalian sejak kecil gak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan.
masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku nggak apa-apa. Kakek pasti baik-baik saja. Percaya sama aku. Aku nggak akan biarkan kakek sakit. Kakek nggak boleh tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek. Waktunya sudah tiba. Kakek, saatnya pergi. Feli, siapkan mobil, pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada yang bisa sembuhin. Kamu mengutuk kakekku. Sana pergi, pergi. Gak ada orang yang bisa sembuhin. Tapi aku bisa. Apa katamu? Kamu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu itu cuma satpam biasa, mana bisa mengobati orang? Jangan berbohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Pak Darsa nggak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat. Tapi menyembuhkan orang bukan hal yang dianggap main-main. Cepat bantu aku bawa kakek ke mobil saja. Kakek bagaimana kondisimu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau Pak Darsa gak mau meninggal, dengarkan kata-kataku. Kalian punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah kan? Bawa ke sini. Kamu mau pakai jarum itu ke kakek? Kamu gila. Kamu jelas tahu kondisi Pak Darsa sekarang. Kalau ditunda lagi, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin ambilkan jarumnya. Kalau terjadi sesuatu sama kakek, aku akan tagih pakai nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Pak Darsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita, turuti saja. Tapi Titik meridian jantung, titik meridian perikardio, titik meridian paru, titik meridian dada. Pergi! Aris, jangan pura-pura sok sakti. Sebenarnya kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai! Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Coba lihat. Coba lihat kakek. 3, 2, 1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Pak Darsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut. Aku pergi dulu. Aris, ternyata kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit kok. Hari ini semua berkat kamu. Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek... terima Nggak kasih. masalah. Tapi, sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? Begini cara memperlakukan orang yang menyelamatkanmu. Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, kamu mau apakan kakakku? Kalau kamu punya niat jahat ke kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja kalung giok itu mungkin aku salah lihat saja. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian para pria itu bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Cepat hentikan niat busukmu. Hati-hati, aku habisi kamu. Cepat menjauh dari Iya, kakakku. aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Aris itu cuma pria cabul. Tadi waktu kamu pingsan dia mau lepas baju. Enggak begitu.
Nona Feli jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah bisa nggak? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu tadi mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bu Gita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang. Feli, Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatin orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini, kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta. Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong. Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu. Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha sekeras itu demi dia? Dasar anak kecil. Ini namanya sikap pria sejati. Jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau menolong wanita cantik karena dia menyukainya. Kalau kamu gak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan sepak bola deh. Kalau aku suka kakakmu, aku akan lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Tapi seumur hidup ini, gak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan, harus gerak sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, biar Feli yang menyetir. Dia itu pembalap. Hari ini situasinya darurat, harus sampai dalam waktu 20 menit. Kamu memang jago bertarung. Kalau menyetir, aku lebih hebat darimu. Naik, aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit, 20 menit itu maksimal. Naik. Turun. Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu... Kak Gita, barusan dia terbang kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? Halo. Guru, aku sudah sampai di kota Niran. Kapan kamu bisa ketemu sama aku? Aku kangen banget loh. Buat apa kamu ke kota Niran, ha? Aku dapat tugas habisi seseorang. Cepat saja, aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu. Master Sandi sudah selesai belum? Aku menunggu sampai capek. Aku datang, tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah datang bawa banyak orang buat gaduh di perusahaan. Katanya kalau hari ini nggak mau menyerahkan Aris, dia mau hancurkan gedung grup Wisman. Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Gawat. Geng darah besi bawa banyak orang. Mereka mau membunuhmu. Noah bahkan panggil seorang master tingkat pertama bernama Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah ini. Bagaimana kalau kita kabur saja, Kak? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta, master tingkat pertama, Sandi. Benar Bu Gita, Aris bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Sekarang kita harus putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita, jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kamu kabur dulu. Aku utus jet pribadiku menjemputmu. Noah bajingan ini cari muridku buat melawanku. Hah, menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, sekarang bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, master besar di seluruh dunia cuma ada 5 orang. Orang yang bisa kalahkan mereka cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Aku dengar gurunya Sandi itu penguasa suci misterius tingkat langit. Cuma menjentikan jari, dia bisa mencekikmu sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang!
Habisi dia sekarang. Ya, terima kematianmu. Ya ampun, guru. Apa? Guru? Ah, guru?